belajar tentang apa? Struktur lapisan bumi. Oke, struktur lapisan bumi. Ada apa aja tuh struktur lapisan bumi? Ya, ada 4. Dari yang pertama dulu mana? Semuanya bawa HP. Nah, sekarang silakan dulu scan QR yang ada di papan tulis. Lalu lanjutkan mengerjakan soal. Ibu beri waktu 5 menit ya. Kalau sudah bisa aja bilang ya. Biar kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Kalau ada yang dibingungkan bisa ditanyakan. Ibu. Lanjut aja dulu ya. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita nonton video dulu ya. Nah, tolong diperhatikan video. Sekitar 335 tahun yang lalu, semua daratan di bumi tergabung satu sama lain yang disebut super benua Pangaea. Seorang ahli geologi asal Jerman bernama Alfred Wegener mengembangkan teori ini berdasarkan bukti-bukti geologi, paleontologi, dan klimatologi yang ia kumpulkan selama penelitiannya. Dan saat ini, di tahun 2023, seorang ahli klimatologi memprediksi jika benua-benua yang terpisah sekarang akan kembali menyatu membentuk satu daratan seperti dahulu kala. Seperti apa prosesnya? Yuk, simak ilustrasinya berikut ini. Banyak benua yang saat ini tersebar di seluruh dunia berada dalam posisi yang lebih dekat satu sama lain. Setelah pecahnya Pangaea untuk pertama kali sekitar 175 juta tahun yang lalu, terbentuklah 2 superbenua, yakni Laurasia di belahan utara dan Gondwana di belahan selatan. Teori 2 benua ini dicetuskan oleh seorang ahli geologi asal Austria bernama Eduard Schwarz dalam bukunya yang berjudul Das Antlitz der Erde. Proses pergerakan lempeng tektonik menyebabkan terpisahnya kedua benua tersebut, dan terbentuklah benua-benua seperti yang kita kenal sekarang. Contohnya, Laurasia menjadi Amerika Utara, Eurasia, dan Amerika Selatan. Sedangkan Gondwana menjadi Afrika, India, Australia, dan Antartika melalui pergerakan dan perubahan geologis yang berlangsung berjuta-juta tahun lamanya. Selain karena pergeseran lempeng tektonik, perubahan iklim juga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap dinamika tektonik dan proses geologi yang terkait dengan perpecahan superbenua. Dilansir dari The Atlantic, berdasarkan perubahan iklim saat ini, seorang ahli klimatologi asal Universitas Bristol, Alexander Fresworth, bersama rekan timnya menerbitkan makalah penelitiannya di Nature Geoscience pada tanggal 25 September 2023. Penelitian ini mengungkapkan bahwa 250 juta tahun dari sekarang, benua-benua akan bersatu kembali dan bumi akan menjadi sangat panas. Oke. Nah, dari video tadi bisa bagian buka di AKS juga halaman 93 mengenai lempeng tektonik. Diamati tadi, ada yang masih ingat? Pertama, mula-mula di bumi itu daratan cuma ada satu benua. Apa nama benuanya tadi di video? Satu orang angkat tangan, sebutkan. Ya, boleh Ilham? Pangaea. Ya, namanya Pangaea ya, disebutnya Pangaea. Nah, bisa dilihat di bukunya di halaman 94. Nah, pada 225 juta tahun yang lalu, bumi itu cuma ada satu benua yang namanya tadi kalau di video disebut Super Pangaea atau Pangaea.
dari Pangea itu berubah lagi pada 150 juta tahun kemudiannya menjadi Gondwana dan Laurasia. Nah, Laurasia dan Gondwana itu juga berubah lagi 100 juta tahun yang lalu menjadi pecahan-pecahan benua, di mana Laurasia menjadi Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Asia. Kemudian Gondwana menjadi apa aja tuh? Ya, kalau Gondwana jadi Afrika, India, Australia, dan Antartika. Nah, kalau bumi hari ini atau keadaan bumi sekarang bisa kalian lihat di foto yang di ujung yang terakhir ya. Nah, lalu pertanyaannya, kira-kira kenapa tadi daratannya bisa berubah? Ada yang tahu? Ya, salah satu faktor iklim. Terus ada lagi? Oke, ya, pergerakan lempeng bumi. Jadi hal itulah yang menyebabkan kenapa daratan kita bisa bergerak. Terus untuk pembahasan pada hari ini adalah nanti kalian diminta untuk menjelaskan bagaimana gerakan lempeng tektonik itu dapat mengubah struktur bumi melalui sebuah replika sederhana. Jadi kita bikin modelnya nanti ya. Nanti ibu contohkan modelnya bagaimana. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama dulu nanti kalian setelah belajar dapat menjelaskan pengertian lempeng tektonik dengan benar, lalu mengidentifikasi jenis-jenis gerakan lempeng. Nanti ada konvergen, divergen, dan transform. Lalu kemudian menganalisis hubungan antara pergerakan lempeng dengan fenomena alam, misalnya gempa dan gunung berapi. Dan terakhir menyusun rancangan proyek yang desain referensi. Jadi untuk hal pertama yang harus kalian tahu, kita kenalan dulu dengan apa sih itu lempeng tektonik. Itu gambar apa kira-kira yang di PPT? Bumi. Ya, ini memang gambar bumi. Tapi gambar persebaran apa kira-kira? Iya betul, gambar peta. Peta apa yuk? Ada yang tahu itu artinya flat itu bahasa Inggris? Bahasa Indonesianya apa ya kira-kira? Ya, flat atau lempeng. Ya, lempeng. Kalau Indonesia di mana yuk? Yang mana? Yang mana? Iya. Nah, kalau kita lihat kira-kira Indonesia berada antara lempeng apa dan lempeng apa? Australia, India. Terus dari sebelah sininya? Ini masuk Papua kan? Lempeng apa itu? Iya, lempeng Pasifik. Nah, lalu apa sih Bu lempeng tektonik itu? Nah, lempeng tektonik itu adalah bagian besar dari kerak bumi yang kaku dan dapat bergerak. Jadi lempeng tektonik ini beradanya di bagian kerak bumi. Kerak bumi kemarin lapisan paling apa? Yang paling awal. Nah, kenapa Ibu si kerak bisa bergerak? Itu karena kan kerak berada di atas mantel. Nah, mantel itulah yang menyebabkan pergerakan. Dari pergerakan si lempeng tektonik ini dapat menyebabkan berbagai peristiwa, misalnya gempa bumi, gunung meletus, terbentuknya pegunungan, dan nanti ada contoh-contohnya Ibu tampilkan. Nah, lempeng tektonik ini terbagi menjadi dua, ada lempeng benua dan lempeng samudra. Kalau dari gambar ini deh, yang mana kira-kira contohnya lempeng benua? Ya, ini lempeng benua kah? Samudra? Benua. Nah, kalau contoh yang lempeng samudra kah? Oke, contohnya yang Pasifik ya. Untuk lebih lengkapnya bisa bagian pian lihat di LKS-nya halaman 94 untuk daftar lempeng di dunia.
tadi bagaimana sih lempeng itu dapat bergerak? Jadi lempeng itu bergerak karena adanya arus konveksi. Nah, arus konveksi ini kan masih sulit ya dimengerti. Apa sih arus konveksi itu? Nah, arus konveksi itu adalah pergerakan material panas yang naik dan turun sehingga mendorong serta menarik lempeng di atasnya. Material panas ini biasanya ada di mantel bumi dan yang terdorong atau tertarik itu adalah kerak buminya. Nah, pergerakan lempeng itu sangat lambat. Jadi pergerakannya itu sekitar 1 cm aja per tahun. Nah, namun kan tadi kita sudah belajar tuh bahwa bumi itu awalnya cuma satu benua, terus menerus berubah kan? Dan ada lagi penelitian bahwa 200 tahun ke depan, 200 tahun ke depan itu bumi bisa kembali lagi menjadi satu benua aja. Kenapa jadi lambat? Karena itu tadi bahwa pergerakan lempeng bumi cuma 1 cm per tahun, sama kayak pertumbuhan kita. Nah, lalu kenapa pergerakan lempeng tektonik ini dapat menyebabkan gempa? Nah, karena ketika lempeng tektonik itu bergerak, itu dia akan mengeluarkan sejumlah energi. Nah, energinya itu adalah gelombang seismik atau yang kita kenal dengan gempa bumi. Oke, sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Ada. Kita lanjut ya. Untuk gerakan lempeng sendiri ada 3. Ada konvergen, divergen, sama transformasi. Nah, kalau konvergen, kita ingat ya, konvergen mendekat. Divergen jauh. Transformer itu berpapasan atas bawah atau ke kiri ke kanan gitu ya. Nah, tadi konvergen gerakan mendekat. Konvergen ini juga salah satu gerakan yang dapat menyebabkan tsunami. Kenapa demikian? Karena ketika dua lempeng itu bertemu, maka salah satunya akan menjadi lurus dan satunya lagi akan terjadi patahan. Nah, patahan itu kan menyebabkan lubang yang sangat dalam. Kalau lubangnya itu diisi oleh air, misalnya air laut tadi, ketika dia sudah, ini kan misalnya berjalan nih, ibaratnya otomatis yang airnya yang masuk ke bawah melonjak ke atas kan? Ya, jadi yang melonjak ke atas itulah yang terjadinya tsunami di tepi pantai sampai ke daratan seperti itu. Dari gerakan konvergen ini bisa membentuk palung, pegunungan, gempa bumi, dan gunung meletus. Nah, untuk palung sendiri yang paling dalam di dunia itu namanya Palung Mariana. Sedangkan untuk pegunungan itu contohnya pegunungan Everest. Nah, kedua itu gerakan divergen. Tadi kalau konvergen mendekat terjadi tabrakan, kalau divergen terjadi penjauhan atau berjarak ya. Jadi lempengnya LDR. Nah, kalau gerakan divergen itu adalah gerakan saling menjauhnya dua lempeng sehingga terjadi retakan-retakan dan dapat menyebabkan keluar magma dari retakannya itu. Karena kan magma kemarin ada di lapisan mana? Ada yang masih ingat? Yalah. Di dalam. Magma di mana? Di dalam. Oke. Nah, magmanya itu dapat keluar ke permukaan bumi karena tadi ada lubang. Nah, dari gerakan divergen ini dapat membentuk samudra dan dapat menyebabkan aktivitas vulkanik, misalnya gunung meletus di bawah laut. Nah, yang terakhir, kalau transformasi atau transform itu lebih enaknya kita kenal dengan gerakan yang menyebabkan patahan. Karena jadi pergerakannya itu terjadi karena arah dua lempengnya itu berbeda. Misalnya ada yang satu ke kiri, satu ke kanan. Intinya mereka ada sejalan lah. Sama lain. Nah, jadi pergerakannya itu dikenal dengan nama sesar mendatar atau memanjang. Efek dari gerakan transform ini dapat menyebabkan
menyebabkan terjadinya gempa, tapi kalau dibandingkan dengan konvergen dan divergen, ini gempa yang dihasilkan lebih ringan, lebih rendah. Ya. Intensitasnya. Nah, lalu ini kenampakan alam di dunia disebabkan oleh gerakan konvergen, divergen, dan transform. Yang pertama dulu, yang konvergen. Tadi kan ada sudah ibu bilang loh, contohnya pegunungan di Himalaya. Itu karena lempeng. Masih ingat tadi gambarnya yang Hindia? Ada loh di gambar depan. Kita lihat lagi. Iya. Nah, jadi pegunungan Himalaya itu sekitar daerah sini ya, karena terjadi gerakan konvergen atau gerakan mendekat antara lempeng Hindia dengan Eurasia. Nah, kalau gerakan divergen itu misalnya ada yang pernah mendengar istilah Laut Merah? Nah, Laut Merah itu merupakan salah satu bentuk penampakan bumi karena gerakan divergen, yaitu menjauhnya lempeng Afrika dan lempeng daratan Arab. Nah, kalau transform itu contohnya patahan di San Andreas, California, Amerika Serikat. Nah, itu kan tadi di dunia, sekarang di Indonesia. Nah, Indonesia tadi berada di antara lempeng apa aja? Australia dan India. Ya, lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, kalau gerakan konvergen yang terjadi di Indonesia itu yang paling besar adalah peristiwa tsunami di Aceh. Tsunami di Aceh tahun 2012. Ya, hal ini terjadi karena Sumatera itu ya merupakan daerah yang sangat rawan karena ada pertemuan 3 lempeng tadi, ada Eurasia, Pasifik, dan juga Indo-Australia. Kalau gerakan divergen di Indonesia masih jarang ditemukan. Kalaunya transform ada, yaitu pegunungan-pegunungan yang ada di Pulau Sumatera itu merupakan hasil dari gerakan transform. Nah, jadi patahannya itu dimulai dari ujung Aceh ya, yang paling atas, sampai ke ujung yang paling bawah, yaitu di Lampung. Terus apa sih manfaat mempelajari lempeng tektonik untuk kita? Nah, yang pertama dulu, dengan taunya tadi lempeng-lempeng yang ada di dunia, kita tahu tuh daerah-daerah mana yang merupakan pertemuan antara dua lempeng. Nah, daerah-daerah tersebut itu lebih rawan untuk mengalami gempa bumi dan gunung meletus. Alhamdulillahnya kita tinggal di Kalimantan ya. Jadi kita jauh dari pertemuan antara dua lempeng. Kalau kita bandingkan nih Kalimantan dengan Sumatera dan juga Jawa. Kalau Jawa itu dan Sumatera ini ada batasnya kan? Ada lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Kalau kita masih jauh. Jadi di Kalimantan bisa dikatakan sebagai tempat yang aman untuk tinggal. Nah, selain itu setelah kita tahu tuh daerah yang rawan bencana, jadi kan kalau kita tahu daerah itu rawan, kita akan menjadi orang yang lebih siaga. Dan dengan kesiapsiagaan itulah dapat mengurangi resiko dan dampak dari bencana. Oke. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, ibu lagi yang takut. Oke, ini kan sudah siang ya, kita ice breaking dulu. Bisa berdiri semuanya? Kebayang nggak, Bu? Ada berdiri dulu. Berdiri. Nah, Ya, berdiri semuanya. Jadi rulesnya nanti yang salah yang jawab pertanyaan ibu lah. Ya.
Nah, kalau divergen Jauh. menjauh. Kalau transform ya satu di atas satu di bawah. Kalau transform ayo ulang lagi ya. Convergen, divergen, transform. Siap? Mulai ya. 1, 2, 3, transform. Nah, peringatan lah, peringatan. Divergen. Divergen. Transform. Transform dari kayak gini. Oke, Cinta ya. Nah, Cinta jawab pertanyaan ibu tadi. Untuk benua yang satu benua aja di dunia namanya apa tadi? Benua yang pertama kan yang satu di sana. Iya, Pangea. Oke, lanjut lagi. Divergen. Convergen. Jangan Nah, apa tadi pengertian lempeng tektonik? Ayo, fokus ya. Ayo. Ada yang bisa bantu? Ilham bisa bantu? Yang lain? Lempeng tektonik adalah tadi berada di atas mana lempeng tektoniknya? Ayo. Adalah bagian. Ayo apa? Rafa apa? Ayo apa? Ayo Rafa. Lempeng tektonik adalah bagian. Satu. Bagi berapa ya? Ada tahu, Bu. Ayo tadi ada yang bisa bantu Ilka, Alia, boleh lempeng tektonik adalah bagian besar dari kerak bumi yang mampu dan dapat bergerak secara perlahan di atas lapisan mantel. Oke, jadi apa tadi Rafa? Lempeng tektonik apa Rafa? Yang aku Oke, kita lanjut lagi ya. Transform. Divergen. Convergen. Sambil lihat kawannya lah kalau ada fokus. Transform. Divergen. Convergen. Nah, tadi kan lempeng ada dua, lo Ana sebutkan apa aja lempeng. Ada dua macam lo. Bikin sampai. Lempeng apa aja? apa aja ya? Dua macam tadi ya. Itu gerakannya. Lempeng tektonik dan lempeng
Boleh di Indonesia nggak, Bu? Lain, pempeknya cuma jauh di Ada lagi. Kata gua becet. Melihat Bu. Oke, mantap. Pempek jualan pempek. Main lagi ya. Terus kita lanjut. Transform. Convergen. Pakai salsa. Nah, ada berapa macam tadi gerakan pempek? Banci nyaman. Ya Allah. Tiga. Yang tiga sebutkan apa aja ya? Buku ada buku oi. Ada di mana? Ayam Yang berapa? Nyambatan beneran berapa nih? Berapa nih? Pasar berapa? Asli kualitas. Ayo salsa apa? Convergen, apa lagi? Nah, apa lagi? Iya, sesar atau trans? Oke, silakan duduk. Oke, sekarang kita kan sudah ya duduk di kelompok masing-masing. Untuk proyek yang ini kita pilih ketuanya dulu siapa? Ditulis dulu ya, dipilih dulu ketua kelompoknya. Sudah ditunjuk ketua kelompok. Nah, sekarang ketua membagi tugas dulu ke kelompoknya. Siapa yang menulis, mencari informasi, mendesain dan presenter nanti. Kalau misalnya sekelompok cuma berempat, berarti nanti ketuanya jadi presenter dan juga jadi ketua lah. Nah, yang tugasnya menulis itu menulis jawabannya di LKM. Nah, mencari informasi bisa cari informasinya di internet atau di buku boleh. Yang mendesain itu nanti menggambar dan ketua atau presenter nanti yang akan dipresentasikan. Paham? Atau ada yang ditanyakan? Nah, perhatian lagi semuanya. Nanti untuk pertemuan hari Rabu kita akan membuat ini desainnya replika lempeng elektronik. Untuk replikanya nanti harus membuat ini. Yang pertama ada alasnya. Terserah mau pakai karton hitam, putih atau warna lain boleh. Setelah itu ada model gerakannya, ada konvergen, divergen, dan transform. Boleh bagian pian olah dengan lilin atau dengan kardus atau dengan bahan lain. Bisa cari aja referensinya di TikTok atau di YouTube. Dan yang ketiga, itu harus ada penjelasan. Jadi ada penjelasan konvergen. Nah, ya. Dia nanti dipresentasikan sama teman-teman kali ini sampai bagian saja. Ya, ada yang ditanyakan? Oke, bisa tulis ya. Ada replikanya, terus alasnya pakai apa nanti, bahannya apa, sama gerakannya. Itu gerakan apa? Konvergen kan? Ada yang ditanyakan lagi? Makasih, semangat.
Kita pelajari kita bisa. Tiga macam pergerakan lempeng tektonik Ya, apa aja itu? dan macam lempeng tektonik. Dan macam lebih tektonik. Oke, Nia, apa aja sudah dipelajari tentang lempeng tektonik hari ini? Telah pelajari hari ini adalah pengertian lempeng tektonik, macam-macam lempeng tektonik, penyebabnya, dan penyebabnya. Oke, tadi juga belajar manfaatnya juga ya. Manfaatnya. Nah, terus bagian mana tuh yang masih dibingungkan dari materi ini? Oh, oke. Terima kasih Dika. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Oke, silakan Cinta. Oke, mantap ya. Jadi, lempeng tektonik tadi adalah bagian kerak bumi yang dapat bergerak secara perlahan di atas mantel. Gerakannya ada 3 macam, apa aja? Divergen, dan transporon. Nah, efeknya dapat menimbulkan apa aja tuh? Gempa bumi, Gempa bumi, gunung berapi, gunung berapi,